Salam saudara-saudara, dimanapun saudara berada pada hari ini, saya kembali bertemu dengan saudara, yaitu di hari-hari ini, dan beberapa minggu yang lalu saya membahas tentang keluarga bahagia. Keluarga bahagia, saya yang percaya kerinduan setiap orang, baik suami merindukan keluarganya bahagia, istri merindukan keluarganya bahagia, anak-anak merindukan keluarganya bahagia. Nah, hari ini saya akan membahas yaitu tanggung jawab seorang anak dalam keluarga bahagia. Nah, ada tanggung jawab yang dikerjakan oleh seorang anak untuk mencapai supaya keluarganya bisa bahagia. Loh, mungkin kita berkata, loh kan saya masih anak-anak, saya kan masih muda, buat apa saya memiliki tanggung jawab? Itu adalah jawaban yang sangat klasik. Tetapi pada hari ini saya mengingatkan kepada kita bahwa seorang anak memiliki tanggung jawabnya untuk mencapai keluarga mereka bahagia. Nah, apa saja tanggung jawab itu, saudara terkasih Tuhan? Yang pertama, seorang anak wajib menghormati orang tuanya. Ya, saya akan baca di dalam Keluaran pasal 20 ayat 12. Beginilah firman Tuhan. Hormati ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Kewajiban seorang anak adalah menghormati orang tua. Berarti di sini memberikan penghormatan, tidak boleh merendahkan orang tuanya, tidak boleh melecehkan orang tuanya, tidak bisa saudara terkasih Tuhan menelantarkan orang tuanya, bahkan tidak juga membiarkan orang tuanya menderita, bahkan juga tidak pernah membiarkan orang tuanya yaitu tertekan batin, saudara terkasih Tuhan. Berarti dengan takut akan Tuhan dalam kehidupan anak, yaitu dia wajib menghormati orang tuanya. Itulah kalau mau kepengin panjang umur, kalau mau melihat mujizat Allah dalam kehidupanmu, seorang anak harus menghormati orang tuanya. Mungkin selama ini belum tahu untuk menghormati orang tua, tetapi lewat YouTube saya pada hari ini, hormatilah orang tuamu, sayangilah orang tuamu, berikanlah yang terbaik buat orang tuamu, lakukanlah apa yang berkenan kepada Tuhan buat kedua orang tuamu. Walaupun orang tuamu sudah tua, walaupun orang tuamu contohnya sudah tidak ada apa-apanya, saya mau katakan hormati dia, hargai dia, supaya dia memberkati engkau dan mendoakan engkau ya buat anak-anak pada malam hari ini. Yang kedua, apa saja kewajiban anak terhadap orang tuanya? Yang kedua yang perlu sampaikan kepada kita adalah seorang anak wajib menaati orang tuanya. Saya akan baca di dalam Efesus pasal 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Rasul Paulus di sini mengajarkan anak-anak supaya mereka taat. Artinya taat di sini melakukan apa yang sudah diperintahkan oleh orang tuanya, mengerjakan apa yang sudah digariskan oleh orang tuanya. Banyak anak-anak muda saat ini, saudaraku dikasih Tuhan, sangat sulit untuk patuh dan taat kepada orang tuanya. Sikapnya selalu membantah, sikapnya selalu merongrong orang tua, sikapnya selalu menyusahkan orang tua. Bahkan dia sudah tahu orang tuanya sudah tidak punya apa-apa, masih dirongrong, saudara dikasihi Tuhan, masih diganggu orang tuanya. Bahkan dia sampai dia sudah punya anak. Banyak saya lihat anak-anak hari ini,
Anaknya aja sudah besar, masih dia rongrong orang tuanya. Tetapi pada hari ini, saya sangat percaya sebagai hamba Tuhan, saya mau ingatkan kepada kita, anak-anak, taatilah orang tua. Dalam segala hal, saya percaya, kalau kamu menaati orang tuamu, kamu melihat hal-hal yang dahsyat akan nyata di dalam kehidupanmu. Amin, saudara dikasihi oleh Tuhan. Yang ketiga yang perlu saya sampaikan, apa saja tanggung jawab anak terhadap orang tua? Seorang anak tidak membuat orang tuanya sedih. Saya akan baca di dalam Amsal pasal 10 ayat 1. Anak-anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya, tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Coba perhatikan anak yang bebal. Berarti di sini anak yang bebal ini, saudaraku dikasihi Tuhan, berarti anak yang selalu membuat orang tuanya sedih. Anak yang selalu membuat orang tuanya menangis. Anak yang selalu membuat orang tuanya menderita. Anak yang selalu membuat orang tuanya tertekan batin, saudaraku dikasihi Tuhan. Kenapa? Itu karena ada kebebalan di dalam dirinya. Hari ini, jangan sampai biarkan orang tuamu sedih, saudara dikasihi Tuhan. Anak muda, kalau perlu bikin orang tuamu sukacita selama dia hidup. Bikin orang tuamu bergembira selama dia hidup. Bikin orang tuamu senang selama dia hidup. Jangan bikin dia sedih setiap hari. Jangan sampai orang tuamu meminum air mata setiap hari. Jangan sampai orang tuamu kalau ketemu dengan engkau, dia nangis, dia ketakutan ketemu engkau. Karena banyak saya lihat itu, saudara dikasihi oleh Tuhan. Seorang anak kalau mamanya ketemu sama dia sampai dia nangis ketakutan, saudaraku. Kenapa? Karena anaknya itu memperlakukan orang tuanya dengan sedih, saudaraku dikasihi Tuhan. Tetapi hari ini saya sebagai hamba Tuhan, saya ingatkan saudara, saya mengasihimu pada malam hari ini, anak-anak muda. Jangan bikin sedih kedua orang tuamu sampai dia dipanggil oleh Tuhan. Ingat sekali lagi, jangan bikin sedih orang tuamu sampai dia dipanggil oleh Tuhan. Kenapa? Berikanlah yang terbaik bagi dia. Lakukan hal yang positif buat dia, supaya orang tuamu mendoakan engkau, supaya orang tuamu bangga kepadamu. Mulai hari ini, katakan di dalam dirimu, Tuhan, saya bertobat. Saya memberikan yang terbaik buat kedua orang tua saya. Saya tidak mau lagi mereka sedih. Saya tidak mau mereka lagi menangis. Saya tidak mau lagi mereka berduka. Saya tidak mau lagi. Tapi saya mau buat mereka senang. Saya percaya, saudaraku dikasihi Tuhan, kalau engkau mengerjakan ketiga perkara ini, saya percaya engkau adalah anak yang bertanggung jawab di dalam keluarga bahagia. Sukses, saudara. Tuhan Yesus memberkati. Amin.